Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Alexander Sutomo dengan NIM 20723220026. Kali ini saya akan membahas topik tentang kasus pidana bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Apakah kasus pidana bisa diselesaikan dengan cara mediasi? Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dalam kelas hukum penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Heri Firmansyah, Ibu Wilma Silalahi, dan Bapak Ahmad Sudiro. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas apa itu mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Kemudian, para pihak sendiri meminta bantuan pihak ketiga atau pihak lain yang bersifat netral. Pihak tersebut dapat kita sebut sebagai mediator. Mediator sendiri menyediakan tempat yang nyaman untuk para pihak melakukan negosiasi. Tempat tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian, di dalam ruang rapat yang disediakan oleh mediator, itu harus memiliki aturan. Aturan apa saja yang dapat dilakukan, peraturan itu melarang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Kemudian, para pihak mediator juga harus memastikan kondisi psikologis dari para pihak sendiri. Apabila para pihak kondisi psikologisnya sedang tidak baik, maka mediator harus mengesampingkan pihak tersebut terlebih dahulu, mengutamakan pihak yang kondisi psikologisnya sedang baik untuk dipertanyakan kejadiannya seperti apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian apabila pihak yang kondisi psikologisnya tadi awalnya kurang baik sudah lebih baik, jauh lebih baik kondisinya, maka mediator dapat menanyakan hal tersebut. Dan setiap pertanyaan yang diajukan mediator pun harus mencatat jawaban-jawaban dari para pihak untuk mencapai perdamaian. Jadi mediator memang harus menjadi pihak yang netral untuk mendamaikan para pihak untuk mencapai namanya win-win solution. Kemudian mediator itu harus membangun kepercayaan. Jadi pihak A maupun pihak B harus percaya juga kepada mediator. Mediator sendiri kalau para pihaknya percaya dan membuka permasalahan tersebut secara terbuka kepada mediator, mediator akan lebih gampang untuk menyelesaikan perkara tersebut karena hal tersebut tidak banyak yang ditutup-tutupi. Kemudian, dalam proses mediasi, ada yang namanya tawar-menawar. Apabila dalam para pihak itu sebelum mencapai tahap kesepakatan, itu ada yang namanya tahap tawar-menawar yang diketahui oleh pihak mediator. Kemudian, setelah tahap tawar-menawar ini selesai, itulah yang dibentuk namanya akta perdamaian. Di akta perdamaian berisikan klausul-klausul yang dicatatkan oleh para pihak. Apakah para pihak itu menginginkan hal-hal yang seperti apa yang diinginkan para pihak A dan pihak B yang disepakati mereka berdua, dan klausul tersebut diketahui oleh mediator. Klausul tersebut tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak boleh melanggar peraturan hukum, tidak boleh merugikan pihak lain. Jadi mediator pun harus memastikan akta perdamaian tersebut. Kemudian, pidana dapat dilakukan mediasi. Apakah pidana bisa dilakukan mediasi? Jawabannya tergantung pada kasusnya. Apabila kasusnya seperti kasus tipu menipu, kasus penggelapan, itu kita harus harus saring dulu. Yang penggelapannya itu penggelapan uang negara atau penggelapan uang orang pribadi. Jadi seperti itu. Seperti kalau kasusnya sudah dipastikan tidak bisa, itu seperti kasus korupsi dan terorisme. Karena terorisme ini menghilangkan nyawa orang lain, kasus pembunuhan berencana pun tidak dapat dilakukan mediasi. Apabila mencapai kesepakatan pun, tidak dapat mengembalikan nyawa pihak yang sudah dirugikan. Jadi, mediasi ini tidak menghilangkan unsur pidana pada perbuatan tersebut. Jadi, mengapa kita harus melakukan mediasi? Mediasi ini bertujuan menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan hak-hak dari para pihak. Contohnya, apabila Bapak Ibu melaporkan polisi terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi, polisi pun akan memanggil pihak yang terkait
untuk menjelaskan permasalahannya. Setelah Bapak Ibu menjelaskan ke pihak polisian kasus yang sedang terjadi, penipuan. Contohnya, saya kasih kasus contohnya penipuan. Bapak Ibu menjelaskan penipuan, Bapak Ibu ngasih buktinya, sedangkan ketika polisi menyaring hal tersebut, menanyakan kepada B, kamu benar nggak melakukan ini? Benar Pak, saya melakukan hal tersebut, akan tetapi saya sudah jelaskan kepada si A untuk meminta waktu tambahan untuk membayarkan uang yang kemarin di saya, dan si A pun merasa tertipu. Jadi jangan terburu-buru, lebih baik melakukan mediasi terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengetahui sama-sama keadaannya tersebut. Apabila memang si B bisa menjamin uang tersebut yang ditipunya bisa dikembalikan dalam jangka waktu singkat, kan Bapak Ibu jadi tidak perlu repot-repot ke kantor polisi, karena buat laporan polisi juga harus ada follow up-nya, naikkan terus sampai prosesnya sampai ke proses pengadilan. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan melalui proses sidik, lidik, dan biaya melalui kantor polisian juga Bapak Ibu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar ya dibanding melalui mediasi. Karena biaya transportasi, biaya konsumsi Bapak Ibu sendiri untuk menunggu di situ. Apabila di pengadilan juga sama Bapak Ibu, nggak bisa sekali bertemu juga langsung putus. Kita lanjut pada contoh kasus yang akan saya berikan. Contoh kasusnya, ini pihak A dan si pihak B ini keduanya orang Indonesia. Orang Indonesia yang kebetulan si A ini berlibur ke Korea Selatan. Sedangkan si B berada di Korea untuk melanjutkan studi perkuliahannya di situ. Si A berbelanja dengan cukup banyak barang bawaan, sehingga si A tidak bisa membawa barang bawaan tersebut ke Indonesia. Si A menceritakan kejadian tersebut kepada si B. Kemudian si B bersedia untuk membantu si A untuk membawa barang bawaan tersebut. Barang bawaan tersebut bukan merupakan barang-barang ilegal, melainkan barang-barang seperti snack, makanan, dan kemudian ada kosmetik yang berasal dari Korea, karena Korea terkenal dengan kosmetiknya. Kemudian si B pun menyetujui hal tersebut, tetapi si B menjelaskan kepada si A bahwa kalau apabila saya membawa barang kamu sebanyak ini ke Indonesia, apakah saya akan mendapatkan uang dari kamu? Si A menjelaskan, iya, saya akan memberikan uang kepada kamu apabila barang tersebut sampai ke Indonesia. Kemudian barang tersebut akan dijemput oleh si A di bandara. Itu yang mereka membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan dibuat si A dan si B, barang tersebut akan dijemput di bandara. Kemudian si A dan si B pun berpisah di saat itu. Si A menjelaskan kepada si B bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang ada di kos saya saja, melainkan barang tersebut ada yang saya beli online, belanja online. Barang tersebut ada yang saya belanja online sedang dalam perjalanan, dan saya saat itu barang sampai, saya sudah di Indonesia. Jadi kamu tolong terima barang tersebut, dan ada beberapa barang yang belum saya beli, tolong dibelikan. Dan si B pun bersedia. Si A memberikan uang kepada si B untuk membeli barang-barang tersebut. Saat si A sudah sampai di Indonesia, si A menanyakan si B, bagaimana kamu udah berangkat? Ternyata si A bilang, oh iya, eh, si A menanyakan si B, bagaimana kamu udah berangkat? Kemudian si B bilang, iya, saya udah berangkat. Sebentar lagi kemungkinan pesawatnya jam sekian. Ketika saat sampai di Indonesia, si B melaporkan kepada si A, barang kamu ditahan pihak bea dan cukai. Ya, jadi bagaimana pihak bea dan cukai meminta bayaran sekian untuk sebagai biaya pajak untuk barang masuk ke Indonesia. Si A pun menyetujui hal tersebut. Si A mentransfer uang tersebut kepada pihak si B untuk membayar pihak bea dan cukai sebagai pembayaran pajak. Kemudian si B merasa tertipu dalam kondisi seperti ini. Si B merasa tertipu, bagaimana ini saya saat ini? Kok barang yang sampai itu cuma sekian? Si B menjelaskan lagi barang tersebut ada masih ketinggalan di Korea. Sedangkan si A memiliki kontak orang Korea yang satu kos dengan mereka. Jadi si A bertanya kepada si orang kos tersebut, apakah barang tersebut masih ada di kosan si B? Jawabannya, si B sudah tidak ngekos di sini. Sejak kamu keluar, dia juga ikut keluar.
barang-barang yang kamu titipkan kemarin memang di barang-barang yang kemarin itu ternyata yang dibawa si B ini ada sebenarnya banyak barang bawaannya dipindah alihkan. Si B ini ternyata udah melanggar 3 ketentuan ya Bapak Ibu ya. Pertama penggelapan, penipuan, dan wan prestasi. Wan prestasi ini artinya ingkar janji. Jadi si A ini merasa tertipu. Merasa tertipu. Jadi barang saya ini sebenarnya di mana? Apa yang harus saya lakukan? Si A melaporkan kepada saya, ini saya harus lakukan apa? Apa yang harus saya lakukan? Saya menyarankan si A untuk menjalankan proses mediasi terlebih dahulu. Mengapa mediasi? Untuk bertemu dengan si B. Ternyata dalam undangan pertama kedua, si B tidak membalas. Tidak membalas jawaban dari si A untuk mediasi. Pihak mediator juga sudah mengundang pihak si B untuk hadir dan si B pun tidak ikut hadir. Kemudian, Sia mengambil langkah untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Saya menjelaskan kepada Sia, apabila kamu sudah melaporkan ke pihak polisian dan terjadi yang namanya mediasi tersebut dan berhasil, maka laporan kepolisian kamu kemungkinan itu sudah masuk ke tahap pengadilan. Apabila laporan tersebut sudah masuk ke tahap pengadilan, laporan tersebut sudah tidak dapat dicabut kembali. Apabila ini dalam contoh kasus seperti ini ya Bapak Ibu ya, apabila mediasi itu sudah mencapai kesepakatan dan laporan tersebut sudah masuk ke ranah pengadilan, bagaimana keadaan seperti ini? Kalau dalam keadaan seperti ini, eh, hasil kesepakatan dari mediasi itu akan menjadi pertimbangan si hakim. Si hakim akan mempertimbangkan keadaannya dan mempertimbangkan mediasinya ini, bahwa misalnya seperti si B udah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, si B sudah memberikan hak-hak dari si A, si B sudah mengakui kesalahannya tersebut, kemudian hakim akan mengurangi masa hukuman dari pihak si B tersebut. Kemudian apabila si B awalnya sudah melapor polisi, lalu mediasinya selesai di pas tahap laporan polisi. Apakah laporan polisi tersebut dapat dicabut? Jawabannya itu tergantung ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya laporan polisi itu bisa dapat dicabut kalau sudah sampai tingkat lanjut atau dilanjutkan oleh pihak kepolisian, kita tidak dapat berpendapat lain ya. Jadi kalau mencabut laporan kepolisian itu sebenarnya biayanya gratis. Jadi kalau untuk melapor polisi sebenarnya biaya yang terbesar itu dari biaya transportasi kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Transportasi ke pihak kepolisian untuk mencabut biaya perkara itu gratis. Kemudian kalau apabila masuk ke tahap pengadilan, kita juga harus bayar biaya pengadilan. Di pengadilan sendiri kita nggak langsung sekali pertemuan langsung dapat hasil, enggak Bapak Ibu, tapi ada pertemuan ya, ada tahap-tahapnya dari tahap pertemuan pengenalan pertama, pemberian identitas, kemudian ada tahap pemberian barang bukti, ada penjelasan, pertemuan para pihak, pengadilan pun terkadang juga langsung menyuruh kita untuk mediasi terlebih dahulu. Kalau dalam ruang lingkup perdata, kalau ruang lingkup pidana, langsung diproses ya, langsung diproses. Kemudian, jadi sebenarnya tujuan dari mediasi ini apa sih? Tujuan dari mediasi, jadi apabila mediasi itu berhasil tidak mencapai namanya deadlock, mediasi ini memiliki tujuan agar hak-hak dari Bapak Ibu dapat dikembalikan. Apabila seperti mediasi ini yang pihak si A sama si B yang kasus saya contohkan tadi, si B mengembalikan semua sebelum dilaporkan polisi, maka masalah itu akan selesai pada saat itu juga. Kalau si posisi si A dan si B ini melakukan mediasi ya, si B tidak bakal dendam kepada si A. Si A pun sebaliknya tidak akan dendam kepada si B. Tidak akan menjadi dendam antara mereka. Melainkan kalau si B dimasukkan penjara, itu B akan dendam kepada si A. Karena si B udah berusaha membantu si A, akan tetapi si A dengan lantangnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Si B sebenarnya masih menginginkan hal tersebut masih bisa dia perbaiki, masih bisa dia bantu, seperti barang-barang yang tertinggal yang beliau mengatakan tertinggal. Melainkan dalam kasus yang terjadi kepada saya, si B ini sebenarnya barangnya bukan tertinggal, tapi dijual lagi kepada orang lain. Uang tersebut digelapkan oleh beliau. Tapi beberapa kasus yang pernah saya tangani, memang mediasi ini merupakan
kunci yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Jadi tidak ada permusuhan antara para pihak, tidak ada perselisihan antara para pihak, dan para pihak pun dapat menjalankan kerjasama kembali. Karena apabila si B melanggar hal tersebut kembali, mengulangi hal tersebut kembali, si B kan udah mengetahui sifat si A. Konsekuensi yang akan ditanggung si B juga si B sudah tahu. Atas perbuatan itu akan dikonsekuensi karena si B ini berani untuk melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Jadi tujuan dari mediasi kita dapat lingkari bahwa untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan menyiapkan alat-alat buktinya. Dan hasil dari mediasi apabila sudah ada dan tidak mencapai kesepakatan, itu juga bisa sebagai barang alat bukti pendukung para pihak di pengadilan nantinya. Jadi Bapak Ibu, memang saya sangat sarankan untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa untuk mendapatkan hak-hak dari Bapak Ibu dari para pihak agar tidak terjadi namanya perselisihan lagi dari Bapak Ibu. Jadi masalah dapat selesai dengan aman, dengan nyaman, dapat selesai dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mediator pastinya akan membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tidak memihak sepihak A maupun pihak B. Pihak mediator itu pihak yang netral. Pihak mediator ini merupakan pihak swasta yang biasanya akan Bapak Ibu bayar untuk membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Dalam proses mediasi ini, biasanya mediator tuh tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu menceritakan hal-hal permasalahan Bapak Ibu, mereka akan membuat catatan dan menyimpulkan permasalahan inti permasalahan itu sebenarnya di mana dan bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk akhir kata, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya udah nonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak udah menyaksikan video saya. Saya izin pamit undur diri.